Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak, ibu-ibu, generasi muda, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam yang ke-13 Zulqaidah 1444 Hijriah ini, sedikit kajian disampaikan kepada kita membahas perihal makanan dalam pandangan Islam. Bapak Ibu sekalian, kata makanan atau kata makan sebagai kata dasarnya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah atau dalam bahasa keseharian orang Arab, ada kalanya menggunakan kata to'am, ada kalanya menggunakan kata akalun. Jadi kalau makanan bisa digunakan kata makulat, menunjukkan jamak, yaitu jenis makanan yang luar biasa banyak mungkin yang kita makan dalam keseharian kita. Cuman menariknya Bapak sekalian, dalam pandangan bahasa Arab, dalam kajian bahasa Arab, memang satu kata dalam bahasa Indonesia bisa bervariasi maknanya, bisa bervariasi kosakata yang digunakan. Nah, variasi itu kalau diteliti lebih jauh lagi, ternyata kadangkala memiliki konotasi sedikit berbeda antara satu dengan yang lain. Kata to'am misalnya itu lebih identik kepada makanan yang dimasukkan ke dalam mulut, lalu kemudian diolah oleh organ mulut, lalu dimasukkan ke dalam perut. Tetapi kata akala yang kemudian dari kata tersebut terbentuk kata makulat, makanan-makanan, tidak mesti kemudian dia makna dari kata yang digunakan ini merujuk kepada sesuatu yang dikunyah atau dimasukkan ke dalam mulut. Misalnya Bapak sekalian, ketika misalnya dalam ayat ada firman Allah yang berbunyi, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sering kemudian diterjemahkan sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sama artinya memasukkan bara api ke dalam perutnya. Harta anak yatim itu kan bukan semua yang dikunyah. Jadi kalau ada buah jambu punya anak yatim dikunyah, itu mungkin cocok juga. Tapi kan bisa mungkin harta anak yatim itu peninggalan ayahnya berupa kontrakan, kan tidak dikunyah kontrakannya. Bisa mungkin kebun, kan tidak dikunyah. Tapi makanya dalam ayat ini makna di situ bukan kaitan dengan makanan secara fisik, memakan secara fisik saja, tetapi bisa juga maknanya adalah menggunakan. Maka ayat ini seakan memberikan pengajaran sesungguhnya orang-orang yang memakan atau menggunakan harta anak yatim secara zalim, sama artinya memasukkan bara api ke dalam perutnya. Bisa juga misalnya ketika Allah berfirman wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih, yang biasa diterjemahkan dan janganlah kalian memakan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Tetapi analisa dari Profesor Abdul Halim Mahmud, seorang pakar bahasa Arab berkebangsaan Mesir,
yang dia pernah menjadi rektor Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dia kemudian justru kata ta'kulu di situ yang diterjemahkan memakan, dia terjemahkan maknanya adalah aktivitas. Jadi ayat itu seakan maknanya jangan kalian memulai aktivitas apapun sepanjang tidak disebutkan nama Allah padanya. Jadi kembali pada kajian kita, Bapak sekalian, kata akala yang dari situ terbentuk kata makulat yang artinya makanan-makanan, ada kalanya konteksnya tidak terkait dengan apa yang dimasukkan ke dalam mulut saja, tetapi bisa dalam pengertian yang lebih luas dari itu. Tapi kalau ketika menggunakan kata to'am, itu lebih kepada makanan yang dimakan. Maka ketika ada firman Allah tentang puasa, di mana ada kemudian kelompok-kelompok orang yang diperkenankan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Orang sakit, orang dalam perjalanan, lalu kemudian orang yang dia lemah. Orang yang dia lemah, Bapak sekalian, tidak sanggup berpuasa. Maka kemudian di situ fafidyatun ta'amu miskin. Maka fidyahnya adalah dalam bentuk memberi makan orang miskin. Atas dasar ini pula lah kemudian mazhab Syafi'i, terlebih lagi Imam Syafi'i, itu mengatakan orang-orang yang memang karena uzur tidak sanggup berpuasa, itu fidyahnya dia membayar fidyah dalam bentuk memberi makan, bukan memberi nilai makan. Sampai begitu, karena tinjauan kebahasaan yang dianalisa oleh mereka. Jadi dibuatkan makanan sesuai dengan standar makan yang biasa kita makan atau dimakan oleh orang yang uzur tadi. Orang tua kita misalnya tidak bisa dia berpuasa karena uzur, sudah tua, sudah lewat tua. Buatkan standar makan sesuai yang biasa dia makan. Itulah yang kemudian diberi kepada orang miskin. Tidak bisa diganti dengan uang. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i ini, Pak Bu. Kalau mazhab lain boleh, Imam Abu Hanifah boleh. Dalam pandangan mazhab Hanafi boleh. Tapi kalau kita berpedoman pada mazhab Syafi'i, ya memberi makan. Kalau tidak sempat kita membuat atau memasaknya, beli makanan. Yang dia makanan tersebut bisa dimakan oleh orang miskin tersebut. Jadi tidak bisa misalnya diganti dalam bentuk yang lain. Begitu kehati-hatian dari Imam Syafi'i memahami ayat tersebut. Nah, di dalam Al-Quran, sekalian, aturan tentang persoalan makanan ini memang luar biasa banyak, Pak Bu. Misalnya ada firman Allah, yuhillu lahumul thayyibat wa yuharrimu lakumul khaba'is. Jadi Allah telah menghalalkan segala yang baik-baik dan dia mengharamkan segala yang buruk-buruk. Maka dari ayat ini Pak Bu, ini pengembangannya luar biasa luas nih. Secara umum bahwa yang baik-baik itu halal, yang buruk-buruk adalah tidak halal. Buruk karena boleh jadi mungkin karena hewan itu disebut dalam Al-Quran haram langsung. Misalnya tentang babi, tentang darah yang mengalir, bangkai, itu kan disebutkan langsung oleh Allah. Maka yang seperti itu dipandang buruk. Atau boleh jadi buruk disebabkan karena dia menjijikkan. Menjijikkan ini bukan standar orang per orang, Bapak. Kalau standar orang per orang repot jadinya itu. Bagi kita cacing jijik, tapi bagi orang mungkin ada yang tak jijik, dia dikunyah saja olehnya. Berarti bagi orang yang tak jijik tadi halal lah, tak boleh, tak begitu, Pak. Jadi termasuk juga yang buruk-buruk itu adalah yang kotor-kotor, hewan-hewan kotor. Misalnya ya seperti ya ulat-ulat yang dia hidup di tempat yang busuk-busuk misalnya. Makanan sudah lama kemudian
basi, lalu dibuang ke tong sampah, nanti mengeluarkan ulat. Nah, itu kan menjijikkan itu, dan dia adalah kotor. Maka kenapa babi itu menjadi haram? Satu di antara hikmahnya, sekalian, satu di antara rahasianya, karena babi itu hewan yang kotor. Oh, kalau begitu Ustaz, kalau dikandangkan nanti di kandang yang bersih, dikasih makanan yang bersih-bersih, menjadi halal dia Ustaz. Nah, itu kan salah satu Pak Bu. Babi itu Pak Bu, kalau dia makan sudah kenyang, dia makan terus tuh Pak Bu. Dimuntahkannya makanannya, setelah itu tak ada yang dimakan, itu yang dimakannya lagi. Nah, maka ya karena luar biasa kotor dan menjijikkan. Dan babi ini ya memang Bapak Ibu sekalian, perangainya pun kata Muhammad Abdul luar biasa, sangat buruk sekali. Jadi ketika Muhammad Abdul ditanya kenapa babi itu haram, dia tak panjang-panjang menjawab Pak Bu, tapi kemudian dia perlihatkan langsung. Dia minta cari babi jantan dewasa 2 ekor, gabung dengan babi betina dewasa yang 1 ekor. Cari 2 ayam jantan dewasa 2 ekor, cari ayam betina dewasa 1 ekor. Gabung dalam 1 kandang. Jadi ayam sama ayam dalam 1 kandang, babi sesama babi dalam 1 kandang. Ayam jantan dewasa ketika digabung dengan ayam betina dewasa, dia yang jantan ini tidak akan kawin sebelum berebut dulu. Artinya berkelahi dia Pak Bu, bertanding di situ. Sampai kemudian ada yang kalah, baru kemudian kawin. Tapi kalau babi jantan 2 ekor digabung dengan babi betina 1 ekor, yang 1 ekor jantan makan, yang 1 ekor jantan kawin dengan yang betina. Yang jantan ini nengok nih Pak Bu. Sudah selesai, nanti tidak ada puas nih, ayam jantan dewasa 1 lagi kawin lagi dengan betina tadi. Sudah puas Pak Bu, tidak mau lagi yang betinanya, jantan sama jantan kawin itu. Jadi LGBT itu Pak Bu, itu perangai babi itu. Jangan-jangan kebanyakan makan daging babi itu. Atau mungkin jangan-jangan tanpa kita sadari banyak makanan zaman sekarang mungkin sudah terkontaminasi dengan zat-zat babi. So tanpa kita sadari Pak Bu, boleh jadi banyak. Itu sebabnya sekalian, sertifikat halal itu menjadi satu kemestian. Nah sekarang ada Kementerian Agama Pak Bu menggratiskan 1 juta sertifikat halal se-Indonesia. Targetnya dalam 1 tahun ini. Jadi kalau ada usaha-usaha home industry Bapak Ibu atau keluarga sanak family, datang ke Kanwil Pak Bu, atau datang ke Kementerian Agama, insya Allah gratis Pak Bu. Jadi pengurusannya datang ke Kementerian Agama, ada bidang urais di situ didaftarkan. Setelah didaftarkan, karena ini berkaitan dengan makanan Pak Bu, nanti ditindaklanjuti, dioper nih bahan ini ke BP POM milik pemerintah. Di BP POM itu diteliti lagi. Saya tidak tahu ini, mudah-mudahan di sini gratis. Kalau Kementerian Agamanya gratis nih Pak Bu. Di sini di BP POM ini diteliti Pak Bu. Setelah diteliti, tahu kemudian kesimpulannya, maka kemudian hasil penelitian ini dibawa ke Komisi Fatwa MUI. Jadi MUI tidak ada ditinggalkan ini. Dulu kan isunya Kementerian Agama mengambil alih kerja MUI deh. Tidak. MUI ini Komisi Fatwa, ketika mereka berapat pula di situ dilibatkan, mudah-mudahan Kementerian Agama ini membiayai pula rapatnya ini Pak Bu. Walaupun tidak tahulah berapa pembiayaannya. Hasil dari Komisi Fatwa ini baru masuk ke Kementerian Agama lagi. Kalau halal kata Komisi Fatwa, maka dikeluarkan sertifikat halal yang dari Kementerian Agama tersebut. Jadi makanya sekarang ini saking kuatnya keinginan dari Kementerian Agama itu, penyuluh-penyuluh itu dilibatkan. Siapa yang dapat oleh penyuluh usaha industri yang kemudian mau mengurus halalnya, itu dikasih hadiah penyuluh tersebut. Dikasih hadiah penyuluh itu berupa uang. Saya tidak tahu apa 250 atau 500 ribu satu penyuluh yang bisa membawa home industri mengurus urusan sertifikat halalnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita bicara makanan,
Dan memang Bapak sekalian, di dalam Al-Quran mengajarkan agar kemudian kita berhati-hati dalam urusan makanan ini. Karena makanan itu akan melahirkan darah, akan memproduksi kemudian menjadi daging, dan itu memiliki pengaruh terhadap karakter. Maka dalam Islam Pak Bu, tidak boleh berlebih-lebihan. Yang suka kambing, makan kambing terus misalnya, Anda boleh pula Pak Bu. Yang suka ayam, ayam saja, yang lain tidak mau misalnya. Kenapa begitu Pak Bu? Seperti tadi disebutkan, makanan dimakan itu memiliki pengaruh terhadap karakter. Beko kambing ke kambing aja, perangai kambing pula turun ke inyo ke Pak Bu. Ayam ke ayam, beko Anda tahu pula perangai ayam pula beko. Maka tidak ada dalam Islam itu anti makan daging, sehingga kemudian dia fokus kepada sayur-sayuran saja. Dan tidak pula ada kemudian anti terhadap tanam-tanaman, lalu kemudian dia daging saja. Cukuplah kaplingan itu milik hewan-hewan. Ada hewan makan tumbuh-tumbuhan saja, seperti kambing, sapi, kerbau, kelinci dan sebagainya. Ada hewan yang dia makan daging saja. Cuman qadarullah Pak Bu, rata-rata hewan yang makan tanam-tanaman itu tumbuh berkembangnya cepat dan dalam jumlah yang banyak. Dan ditakdirkan oleh Allah dia kerjanya makan terus. Coba Pak Bu, pernah lihat kambing misalnya tak makan, puasalah 1 hari dulu dia. Tak ada Pak Bu. Malah konon cerita kambing itu yang sehat itu sebetulnya bagus itu dilepas. Karena dia akan mencari tidak kurang dari 27 jenis tanaman yang harus dia makan tiap hari. Itu kambing itu bau. Kalau udah dapat sehari dia pulang sendiri kandang itu bau. Maka kampung-kampung kambing dilepas sore pulang sendiri Pak Bu. Karena udah dapat olehnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kerbau dan lain sebagainya makan terus itu. Nah sesuai pula dengan organ perutnya yang ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah spesifik pula seperti itu. Sehingga dia bisa kuat Pak Bu dengan banyak makan rerumputan tersebut atau daun-daunan tersebut. Karena dia makan terus sehingga kadar yang ada pada daging itu ada pada daun-daunan, tapi kadarnya itu jumlahnya sedikit. Dengan banyak dia makan daun-daunan itu atau rumputan itu akan terpenuhi untuk pemenuhan kebutuhan kalori tubuhnya. Nah lain hal lagi hewan buas yang dia makan daging. Nah tentu dia tidak makan seperti layaknya kambing makan. Kalau sempat pula tidak berhenti makan, harimau Pak Bu, tidak ada pula makanannya Pak Bu, habis stok beko. Awak ini makannya Pak Bu. Maka saya membaca Pak Bu, kalau singa, harimau, bahkan buaya, kalau dia sudah kenyang makan, andaikan pun kemudian sulit makan ketika itu sampai 2 minggu, dia masih bisa bertahan hidup. Nah maka coba lihat ular Pak Bu. Ular kalau sudah kenyang, dia tidak mau makan lagi itu. Lewat pun kita di depannya dicuekin itu karena dia sudah kekenyangan. Cuman Bapak Ibu kita tidak tahu mana ular yang sudah kenyang, mana yang belum kenyang Pak Bu. Jangan coba aku lah konyang ular gue lewat dia lah depannya dia. Rupa konyang le Pak Bu. Awak diampai juga. Jadi itu pula rahasianya Pak Bu. Maka serakus-rakus hewan mungkin tidak akan sebanding dengan rakusnya manusia. Manusia semua dimakan Pak Bu. Rumput dimakan, daging dimakan, apalagi Pak Bu, kulit kayu pun dimakan dia Pak Bu. Ada lalapan-lalapan dalam bentuk kulit kayu kadang Pak Bu. Semua dimakan Pak Bu. Yang lunak-lunak selesai dia. Yang kore-kore pun aspal dimakan ya Pak Bu, kerikil dimakan ya, pasir ya jo, semen ya jo, kayu ya jo, atok ya jo Pak Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka oleh sebab itu ada ayat Al-Quran yang kemudian mengingatkan pada kita. Beberapa ayat Al-Quran itu pertama misalnya wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan.
Apa maksudnya berlebih-lebihan itu? Berlebih-lebihan dari sisi zatnya Pak Bu yang dimakan. Atau boleh jadi berlebih-lebihan dari sisi nilai. Ada orang yang dia makan ingin yang mewah-mewah terus, yang mahal-mahal Pak Bu. Sampai sekali makan bisa 75 juta Pak Bu. 75 juta karena es krimnya terbuat dari kuningan emas. Itu yang dimakannya Pak Bu. Es krim 12 juta harganya. Nah, itu kan berlebih-lebihan. Dia lagi makan anak yatim, berapa banyak anak yatim makan tuh Pak Bu. Nah, ada orang makan Pak Bu, kadangkala mungkin dalam rangka menjamu tamu dia bagus. Tetapi sesudah itu terbuang, nah, itu tidak boleh. Saya beberapa kali dijamu makan di Arab sana Pak Bu, itu kalau orang Arab menjamu makan Pak Bu, diupayakan tamu itu sekenyang mungkin. 2 pekan lalu, tanggal 17 Mei kurang lebih Pak Bu saya baru pulang. Tanggal 17 Mei baru pulang dari perjalanan Jeddah Mekah Madinah. Ada 7 tempat yang kami kunjungi Pak Bu. Ke-7 tempat ini Pak Bu, standar mereka menjamu tamu itu sama. Begitu datang langsung dikasihkan qahwah. Qahwah itu sejenis ibarat kita Pak Bu ya macam teh kita, tapi teh Arab Pak Bu. Nah, ini bukan teh sebetulnya, dia dari sari kurma modelnya. Itu semua. Itu bukan diletakkan di meja Pak Bu, diantarkan ke tangan-tangan langsung. Dituangkan, kasih ke tangan. Semua Pak Bu. Yang tukang nuang tadi ngintip terus, siapa yang habis datang dia lagi. Pokok habis dia dah tuang lah. Dia awak dah terbiasa dah Pak Bu, so boleh keteknya Pak Bu, so setinggi ko bolehnya Pak Bu. Dari kertas apa itu, dah puas kita. Nak dituang, kelas kata kawan tadi. Alah katanya. Sudah tu Pak Bu datang kue. Sama SOP itu Pak Bu. Kue itu diantarkan ke tangan-tangan. Nah, ambil sendiri. Di meja sudah ada pula makanan tu Pak Bu. Ambil. Sudah itu Pak Bu, ronde ketiga baru datang teh seperti tehnya kita. Datang pula teh setinggi ini pula gelasnya. Dari kaca tuh Pak Bu gelasnya. Tuang, antar ke tangan masing-masing. Sudah itu datang lagi kue itu Pak Bu. Pokoknya selabi itu Pak Bu tibonya. Ini togaknya tukang tuang tadi tuh Pak, nengok. Nak tambah. Datang pula kue. Kue disodorkan dari tangan ke tangan. Sampai saya berbisik ke kawan, Iko sudah kontan nasi Arab lo dia giawak boleh dah. Tapi memang ketika itu karena waktu sempit tidak dihidangkan ya nasi biryani atau yang sejenisnya. Jadi Bapak sekalian, kalau jamuan yang lebih lama waktunya itu dijamu makan tuh Pak Bu. Setalam besar tuh Pak Bu, menggeletak itu dagingnya Pak Bu. Kalau ayam seekor. Lalu kemudian daging kambing atau daging sapi mungkin, tidak tahu lah apa domba atau sapi. Untuk 1 talam itu standar mereka untuk 3 orang Pak Bu. Saya jadi petugas haji tahun lalu, pemimpin ibadah itu rapat di maktab, selesai rapat itu makan. Makan setalam besar tuh Pak Bu. 3 orang. Apa cara mabin tuh Pak Bu 3 orang setalam tuh? Kami kebetulan satu waktu sebelum pulang kemarin ya tidak dijamu, kebetulan selesai pertemuan tadi. Sebelum pulang lalu kemudian kami singgah ke rumah makan. Setalam Pak Bu, berempat menghabiskannya. Ada kawan-kawan yang habis kecuali grup saya. Grup saya berempat Pak Bu. Heran Pak Gubernur nih. Dari segala ikut yang habis katanya. Badan dah lo kadang-kadang betul Pak Bu. Mungkin usus kami agak panjang sedikit mungkin. Jadi Bapak sekalian, apakah ini dipandang berlebih-lebihan? Saya baca kitab-kitab fikih Pak Bu, dalam rangka menjamu tamu memang harus sedikit berlebih, tidak boleh pelit-pelit. Kalau menjamu tamu Pak Bu sampai betul-betul tamu itu kenyang. Sampai begitu Pak Bu. Bahkan dalam fikih Islam Pak Bu, dalam kajian-kajian fikih muamalah itu disebutkan menjamu tamu itu hari pertama tamu datang ke rumah itu adalah hari wajib kita jamu dia. Wajib hukumnya Pak Bu, menjamu tamu itu. Hari kedua adalah hari sunat, hari ketiga adalah hari sunat. Sampai 3 hari Pak Bu. Kalau Bapak Ibu bertamu jangan lebih dari 3 hari.
Mengertilah dengan tuan rumah. Kalau lamu pada tu cari kos sebelah rumah tu. Jangan bertamu ni. Walaupun kita sanak family Pak Bu, harus mengerti juga. Mungkin kesibukannya, mungkin kemudian ekonominya bagaimana. Kau bertamu je pakaian-pakaian pun tuan rumah perlu menyucikan. Tu tamu terlalu beradab nama tu Pak Bu. Tapi di sisi lain tak beradab. Bagi dia mungkin bagi tuan rumahnya beradab. Tapi bagi yang bertamu ini tamu yang tidak pengertian. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata berlebih supaya jangan mubazir, berikan kemudian kepada yang masih bisa memakannya, mungkin hewan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya dalam etika makan, kalau sekiranya kita sudah sendawa Pak Bu, sudah sendawa kita, itu tandanya sudah kenyang tuh Pak Bu. Jangan bertambu aja leh. Kalau lah sendawa Pak Bu, hanya beda tuh. Kalau sekete Pak Bu, berarti ulun konyang betul ya. Tapi kalau lah contoh kau bau lo bunyi Pak Bu, itu jadi tambah le. Itu sekedar menghabiskan apa yang ada lagi itu. Tapi kalau sendawa bekau aja beroleh Pak Bu, lah sendawa bunyi. Tengok kanan nampak sate ni. Ulun sate le kan. Tambah pula ke sate Pak Bu. Selesai sate, tengok lo ke kiri. Ada martabak Mesirnya. Martabak Mesir lo Pak Bu. Ikut entahlah berapa kali sendawa ya. Selesai itu tengoklah ke muka, tebak katanya, makan es tebak lah Pak Bu. Begitu balik kanan, roti jala dojole katanya, ada antam lo roti jala Pak Bu. Segalonya diantamnya, untung tak beroleh ti ali. Kalau beroleh ti ali, compek innalillah tu Pak Bu. Maka di mana ada berlebih-lebihan, di situ kalau terkait dengan makan yang kita makan bisa memunculkan penyakit. Ada ungkapan menarik. Janganlah kemudian, ini kata Luqmanul Hakim nih Pak Bu. Janganlah lambungmu diisi penuh dengan makanan. Kalaulah penuh dengan makanan, otak akan buntu, hikmah akan menjadi beku, badan pun menjadi lesu. Itu makanya kalau orang kekenyangan makan Pak Bu, lesu bawaannya tidur. Maka kata Nabi Isa, jangan kalian terlalu banyak makan. Orang yang banyak makan akibatnya banyak tidur. Orang yang banyak tidur bakal pendek umur. Berarti kalau orang terlalu banyak makan, copek mati itu Pak Bu. Jadi, tapi jangan pula nanti pami ada yang tidur sedang dengar pengajian. Elok Pak, lah sedang dengar pengajian tidur aja. Kok pendek umur Pak juga aja. Jangan pula begitu, enggak mesti begitu. Mungkin karena kecapean kerja. Jangan dipahami semua yang tidur karena terlalu banyak makan. Itu makanya kalau Ramadan tuh Pak Bu, kalau Ramadan, kalau imam tarawih tidak ngerti, itu kadang ayat panjang-panjang pula dibacanya. Rata-rata kan namanya orang berbuka Pak Bu, banyak makan itu. Urat perut kencang, urat matanya kendur. Apalagi dekat pula dengan kipas angin. AC yo, kipas angin lah yo pula. Itu ina dibaca di imam Pak Bu, serasa surah Al-Baqarah kadang tuh. Apalagi kalau Al-Baqarah benar nih, maka ada video kemarin terpopuler juga di YouTube tuh Pak Bu, imam dilempari dengan sendal. Kenapa? Panjangnya bacaan imam tadi. Kecuali kalau ada kesepakatan dari awal. Kesepakatannya apa? Pengurus mengumumkan kita tarawih setiap malam itu menamatkan 1 juz. Maka jamaah harus siap. Tapi kalau mendadak-mendadak aja Pak Bu, panjang melayang sepatu kok. Jadi Bapak Ibu sekalian, balik pada kajian kita. Nah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, di dalam Al-Quran ternyata dalam urusan makanan ini Pak Bu, kita diingatkan untuk memperhatikan 2 hal. Selalu digandeng tuh Pak Bu, 6 kali digandeng oleh Allah. Halalan thayyibah, halal lagi baik.
halal dari sisi zatnya, halal dari cara memperolehnya. Karena Bapak sekalian boleh jadi mungkin halal dari sisi zatnya, tapi tidak halal dalam perolehannya. Mungkin dia membeli makanan tersebut menggunakan uang yang tidak halal, sehingga akhirnya dalam pandangan Islam tetap tidak halal. Atau boleh jadi Pak Bu, dia halal zatnya, tapi prosesnya tidak halal. Contohnya makan daging, tapi daging itu tidak disembelih dengan cara yang Islam. Maka ibu-ibu kalau membeli ayam, membeli ya serba susah juga kalau daging kambing atau apa, kan lah daging itu geletak di meja tuh. Anak bertanya, "Ale baca bismillah tadi go," katanya. Ini sedang menyincang-nincang. Jadi itu tanya, "Ale baca bismillah tadi apa Bu?" katanya. Ale itu ini bertanya, "Oh sebetulnya Pak Bu, tapi ladangnya lah macam go Pak Bu." Tentu takut juga dia. "Apa Bu?" katanya. Buku Islam gue Bu katanya. Jadi tapi sesekali tidak apa ditanya untuk mengingatkannya dan memastikannya. Adalah hewan yang hidup. Carilah hewan yang hidup yang disembelih di depan kita. Contohnya adalah ayam. Maka sekalian, kalau orangnya tidak sholat-sholat, sedapat mungkin dielakkan membeli ayam dari orang itu. Ustaz kan baca bismillahnya, persoalannya dia tidak sholat-sholat. Nah, kenapa begitu Pak Bu? Karena sebagian ulama mengatakan kalau orangnya tidak sholat-sholat berarti dia harus mengulang 2 kalimat syahadatnya. Jadi bukan kemudian baca bismillah saja. Halal itu hendaklah Bapak Ibu memperhatikan 3. Pertama dari zatnya halal. Yang kedua dari sisi prosesnya halal. Yang ketiga Bapak sekalian dari sisi harta untuk mendapatkan makanan tersebut adalah halal. Nah, maka makanan-makanan yang sifatnya olahan, nah itu yang harus hati-hati kita zaman sekarang nih Pak Bu. Kalau makanan nabati sudah jelas tuh Pak Bu, tumbuh-tumbuhan, insya Allah sepanjang baik tidak mengandung racun halal dia. Tidak perlu itu mencabut ke sayur kangkung dari tempat kebunnya pakai bismillah, itu bismillah. Kalau tidak pakai bismillah tidak halal Ustaz, tidak perlu itu Pak Bu. Atau memotong kangkung itu dari tempat kebunnya harus pakai bismillah, kalau tidak halal, tidak mesti itu Pak Bu. Nah, jadi Bapak sekalian yang seperti itu semuanya insya Allah halal sepanjang tidak mengandung mudarat. Nah, tetapi kemudian makanan hewan, apalagi hewan darat, nah harus kemudian diperhatikan hewannya itu terkategorikan halal. Tadi disebutkan dalam ayat oleh Allah adalah baik, bukan yang buruk-buruk. Lalu hewan tersebut diproses dengan cara yang halal, ada kaitan dengan penyembelihan. Kalau kemudian dikalengkan daging tersebut, pengalengannya itu adalah tidak menggunakan unsur-unsur kimia yang membahayakan. Maka orang-orang tua dulu Pak Bu, panjang-panjang umurnya Pak Bu, ini tidak ada zat kimia ada Pak Bu. Sayurnya pecubi dipatahkannya dari kebunnya sendiri. Kita Pak Bu sayur pecubi dari mana? Dari supermarket kadang. Yang kadang-kala tidak tahu Pak Bu. Supaya segar terus tahu bagaimana. Jadi balik pada kajian kita Bapak sekalian. Yang kedua disebutkan oleh Allah gandengannya itu adalah thayyibah, halalan thayyibah. Thayyibah itu secara kebahasaan tadi disebutkan adalah baik. Baik dalam pengertian apa Pak Bu? Makanan tersebut pertama dipandang baik kalau dia aman. Kalau tak aman untuk kita jangan dimakan. Dia sudah jelas asam urat, diabetes, boleh Pak Bu, tensi, lengkap Pak Bu. Ini makan duriannya Pak Bu. Kok sakitnya? Takdir Allah wak sakit sedang diuji kok katanya. Itu namanya cari penyakit Pak Bu. Maka oleh sebab itu harus kemudian kita sendiri yang tahu aman atau tidak untuk kita makan. Yang kedua Bapak sekalian, makanan tersebut dipandang baik kalau dia bergizi. Jadi makanan itu Pak Bu sesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan.
Kalau dipeturi keinginan Pak Bu, khawatirnya suka jengkol ke jengkol, jadi makannya. Hari ko kalio jengkol, besoklah goreng jengkol, lalu kemudian hari berikutnya sumur jengkol, hari berikutnya lah rondang jengkol. Ini banyak, ya pandai ibu-ibu ngomong lah jengkol. Sehingga ketika sholat minta ampun kawan sebelah harinya Pak Bu. Allah Akbar tuh. Mendengar tu Pak Bu, lah pingsan kawan sebelah dia. Solat subuh lele Pak Bu. Dek terlambat dia nak gosok gigi, nak mandi, wuduk dia nak gosok gigi lele. Maka kadang-kadang dalam hal seperti itu aman zaman-zaman Covid dulu le Pak Bu, dia pakai masker saja. Tapi jangan pula pakai mazhab Ahmad Soekarno. Ya dulu Ahmad Soekarno Pak Bu. Panji Gumilang dibikinnya 2 meter jarak solat Idul Fitri kemarin. Kan populer tuh Pak Bu, keluar pula. Katanya kan aman kalau makan jengkol nanti ndak bau katanya. Itu akal-akalannya dicari-cari itu Pak Bu. Entah apa metode usul fikih yang dipakainya itu Allah alam Pak Bu. Makin tua dunia ini makin banyak aja yang aneh-aneh. Saya khawatirin ndak lama lagi dia ngaku malaikat Jibril pula nanti itu. Atau paling tidak ngaku nabi pula dia. Jadi balik pada kajian kita harus bergizi. Maka oleh sebab itu perhatikan gizi makanan kita. Orang Jepang Pak Bu, kalau beli ikan yang dicari yang terbaru. Biarlah mahal. Orang Indonesia, ini ndak ibu-ibu siko godo, ibu tempat lain, ke pasar cari ikan yang termurah. Lejo ada belang-langau le ke berapa go? Aku ndak pakai timbang godo, iko bonggok aja genya ada. Aku sungguk sekian puluh ribu ya. Belang-langau seketek ndak apa, dah aku cuci di rumah dia. Tu makanya Pak Bu ndak mani rasa ikan ni doh. Jalan belang-belang tadi. Pindah ibu-ibu siko ke doh. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga proporsional sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi yang kedua tadi bergizi, yang ketiga sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Itu makanya Rasul mengajarkan pada kita isi perut tersebut sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan air, sepertiga untuk bernapas. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian berlebih-lebihan. Dan yang keempat Bapak Ibu sekalian, makanan itu selain proporsional, dia aman, bergizi, lalu proporsional. Yang keempat Bapak sekalian, makanan yang kita makan tersebut adalah makanan yang memang akan membawa kesehatan pada tubuh kita. Jadi maka oleh sebab itu perhatikan Pak Bu makanan-makanan yang sehat. Maka dulu-dulu Pak Bu selalu dibunyikan 4 sehat 5 sempurna. Cuman anggapan orang Pak Salim sempurna aku mahal Ustaz. Bapak Ibu sekalian, maka inilah kemudian yang secara umum banyak dibahas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah nanti lain waktu kita akan sambung ini Pak Bu, pembagian makanan tersebut. Ada makanan-makanan tersebut seperti apa pengolahannya, jika kaitan dengan hewan seperti apa pula prosesnya. Sampai di sini ada pertanyaan Pak Bu? Boleh berkaitan dengan persoalan ini? Ya, silakan Pak. Standarnya orang miskin itu yang bagaimana Pak? Nah, kalau ya, dikasih makan. Ya. Siapakah yang disebut dengan miskin? Tadi misalnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang dan terhadap orang-orang yang lemah, maka kemudian tak sanggup membayar puasa dengan puasa, hendaklah dia membayar fidyah dalam bentuk memberi makan orang miskin. Siapa orang miskin? Dalam sisi lain Pak Bu, Al-Quran membedakan antara fakir dan miskin. Kadangkala digabungkan sama. Sehingga kalau dibedakan Pak Bu, kalau orang fakir itu adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya disebabkan karena keterbatasannya. Mungkin karena cacat fisik, mungkin karena lewat uzur dan lain sebagainya, itu fakir tuh. Jadi itu kalau istilahnya sekarang kemiskinan ekstrim. Maka Bapak sekalian, kondisi ini tidak bisa dilihat dari sisi rumah. Kadang-kadang rumah lamanya dulu, penghasilannya dulu besar rumahnya, tapi nyala bangkrut Pak Bu. Sehingga akhirnya untuk pendidikan anak tidak bisa dia, untuk kesehatannya tidak ada, kemudian untuk jaminan kesehatannya dia berharap hanya dari pemerintah saja.
lalu kemudian makannya itu seadanya saja. Nah, hal-hal seperti ini kalau tampak kasat mata oleh kita, itu adalah orang miskin. Maka Bapak sekalian, yang terbaik kalau dia masih usia produktif bekerja, mau bekerja dan berusaha, bukakan jalan untuknya bagi kemandirian ekonominya. Mungkin diberikan modal usaha sehingga kemudian dia bisa berusaha, bisa mendongkrak ekonominya. Nah, kalau sekiranya dia tak bisa berusaha lagi karena usianya, beri bantuan yang sifatnya konsumtif. Jangan sampai umur lah 70, mata lah kabur, badan lah loyo, hanya lah mulai-mulai pikun pula. Dia gila modal usaha. Apa yang kan dibuat dia Pak Bu? Suruh menggali asik ngantuk-ngantuk aja beko. Sedang ngantuk habis juga gali dia orang. Dia gitu tukar 10.000, tangkongnya tukar 100.000. Warna mirip-mirip seketek. 100.000. Pernah kejadian begitu Pak Bu? Orang memberikan tukar 10.000, disangkanya 100.000, dibalikkannya 80.000 Pak Bu. Dia baliknya sebetulnya 8.000 le Pak Bu. Dibalikkannya Bapak sekalian 80.000 lebih. Ini udah seperti ini tentu tidak bisa. Ini orang seperti ini tentu diberi bantuan konsumtif. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Demikian barangkali karena waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon izin nanti Pak Bu, begitu selesai sholat Isya saya meninggalkan masjid karena malam ini saya memberikan pembinaan bagi jamaah haji yang akan berangkat di embarkasi Haji Antara. Kebetulan saya diamanahkan juga sebagai panitia PPIH dari embarkasi Haji Antara. Terima kasih, mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.